2 tahun sudah perang di Gaza, Palestina, pemirsa, sudah lebih dari 67.000 nyawa melayang akibat perang tersebut. Lantas kapan sebenarnya kemerdekaan ini bisa didapatkan oleh warga Gaza dan juga kapan perang akan berakhir? Kami akan bahas untuk Anda pemirsa bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang pertama sudah ada Ibu Asra Virgianita yang merupakan pengamat hubungan internasional dan juga dosen Universitas Indonesia. Selamat malam. Selamat malam Mbak Tiara. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sebelahnya juga sudah ada Bang Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah. Selamat malam Bang Faisal. Malam Mbak. Terima kasih sudah kembali hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian juga tersambung bersama kami melalui sambungan virtual Bang Mardhani Alisera, politikus sekaligus juga Ketua BKSAP. Selamat malam Bang Mardhani, sudah tersambung. Malam Mbak Tiara dan semua yang di studio. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin ke Bu Asra terlebih dahulu. 2 tahun sudah perang Gaza Palestina antara Hamas dan juga Israel, begitu ya. Apa catatan Anda berkaitan dengan perubahan situasi dan juga dinamika politik global begitu ya Bu, selama 2 tahun ini? Ya. Oke, kalau kita lihat sebenarnya ada perkembangan yang positif ya dengan meningkatnya dukungan publik internasional terhadap kemerdekaan Palestina gitu ya, dan beberapa inisiatif-inisiatif yang kemudian hadir. Kita bisa lihat di UNGA kemarin ya, di sidang umum PBB, bagaimana juga dukungan terhadap Palestina juga semakin menguat gitu ya atas kemerdekaan Palestina. Begitupun juga Trump yang muncul dengan skenario peace plan-nya ya, desakan untuk gencatan senjata, dan menurut saya ini suatu hal yang positif namun belum substantif berkaitan dengan capaian kemerdekaan Palestina itu sendiri. Hari ini kita masih banyak fokus terhadap isu genosidanya gitu ya, yang menurut saya itu juga satu persoalan besar gitu ya. Dan tawaran Trump misalnya untuk bicara tentang gencatan senjata ini menurut saya agak menghilangkan beberapa poin yang disampaikan ya, kalau kita baca lebih jauh agak menghilangkan konteks kejahatan perang, quote and quote gitu, kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Jadi dalam 20 poin itu? Dalam 20 poin itu. Jadi 20 poin ini masih terkesan memberikan ruang yang sangat lebih nyaman buat Israel gitu ya, quote yang nyamannya quote and quote ya, buat Palestina untuk kemudian memainkan situasi di Gaza gitu ya. Timbang kita bicara terhadap apa yang kemudian dirasakan oleh masyarakat Palestina hari ini gitu. Konsep economic development misalnya yang juga ditawarkan ya oleh Trump, menurut saya ini juga sangat intervensionis gitu sifatnya ya, karena konteks economic development yang ditawarkan oleh Trump sendiri menurut saya harusnya datang dari masyarakat Palestina sendiri, bukan atas dasar skenario dari pihak luar gitu ya. Ini sangat besar ruangnya untuk kemudian masuk pihak-pihak yang kemudian akan semakin memperparah situasi di dalam. Seharusnya Palestina lah yang kemudian ini berhak untuk menentukan seperti apa ke depannya, begitu, termasuk juga dengan wilayah-wilayah yang nantinya akan diduduki oleh warga Palestina sendiri. Saya ke Bang Faisal. Bang Faisal, dari perang 2 tahun ini sebenarnya kalau menurut Anda siapa yang diuntungkan? Saya punya 3 catatan. Yang pertama, kalau kita lihat secara perangnya itu sendiri ya, Israel sudah kalah. Negara sebesar Israel dapat suplai dari produsen senjata Inggris, Prancis, Jerman, terus didukung secara politik di PBB oleh Amerika Serikat, terus melawan milisi Hamas, Jihad Islam, dan ada 8 sekitar milisi itu di Gaza yang berperang itu. Di wilayah yang sudah mereka blokade sejak 2007 dan mereka tidak mampu. Netanyahu tidak gagal mencapai 4 tujuan perangnya. Pertama, memaksa Hamas menyerah, dan terus demilitarisasi Gaza, artinya tidak lagi ada kelompok bersenjata. Yang ketiga, menguasai Gaza. Yang keempat, membebaskan semua sandera. Dalam 2 tahun, negara sebesar Israel yang didukung negara-negara besar Amerika Serikat dan negara-negara besar Eropa gagal mencapai tujuan perang. Itu sebuah kekalahan, itu sebuah aib. Nah, yang kedua saya lihat catatannya adalah bahwa 2 tahun perang Gaza ini makin membuktikan bahwa dunia itu sudah frustasi terhadap isu Palestina. Bagaimana mungkin kita lompat jauh berbicara tentang solusi 2 negara, pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina. Menghentikan genosida di depan mata aja nggak mampu, nggak bisa. Belum lagi bagaimana masa depan Gaza kalau perang selesai. Kalau perang selesai, kalau menurut saya sih nggak akan selesai perang. Bakal terus berlanjut. Kenapa nggak akan selesai? Sudah turun tangan ya di sini ya? Enggak, karena kan ini masalah Palestina ini kan hakikatnya penjajahan. Bagaimana mungkin kita memaksa bangsa yang dijajah untuk menghentikan perang melawan penjajah? Jadi perang ini tidak akan pernah selesai. Jadi saya lihat ini dunia sudah frustasi.
yang anehnya begini, selama 2 tahun perang, Amerika Serikat memveto 6 draft resolusi yang memerintahkan gencatan senjata permanen dan segera di Gaza. Artinya kan sama dengan yang diinginkan Trump melalui rencana damainya. Jadi aneh, sangat naif ketika para pemimpin dunia lainnya termasuk para pemimpin negara Arab Muslim mendukung rencana Trump. Padahal Amerika Serikat sendiri di bawah Biden sebelumnya sama Trump memveto draft yang sama untuk menerapkan gencatan senjata permanen dan segera di Gaza. Jadi aneh kalau kita mendukung itu. Baik. Nah, yang ketiga catatan saya akhirnya membuktikan bahwa Palestina itu hakikatnya berjuang sendiri melawan Israel. Kenapa? Karena yang dibutuhkan bangsa Palestina itu bukan simpati. Buat saya pengakuan dari negara-negara barat setelah 2 tahun genosida, puluhan ribu orang tewas, tiba-tiba mereka menyampaikan pengakuan. Pengakuan itu menurut saya simpati. Padahal yang dibutuhkan bangsa Palestina adalah keadilan. Keadilan dalam yang harus segera dilakukan adalah yang menghukum Israel. Mereka kan sudah dianggap penjahat perang. Dan keadilan puncaknya yaitu menjadikan Palestina negara merdeka dan berdaulat. Baik, menarik. Nanti saya juga akan masuk ya kepada 20 poin tadi. Sebenarnya Amerika apa yang diinginkan dengan adanya resolusi ataupun juga perdamaian yang kemudian dikeluarkan juga oleh Trump. Tapi saya ke Bang Mardhani terlebih dahulu. Bang Mardhani, apakah Anda setuju apa yang juga tadi sempat disinggung oleh Bang Faisal bahwa 2 tahun ini menunjukkan kegagalan dunia termasuk Indonesia untuk menegakkan prinsip kemanusiaan, Bang? Ya, yang pertama tentu selalu ada 2 sisi ya. Bahwa yang Faisal sampaikan itu sangat benar ketika kita ingin menjalankan proposalnya Donald Trump yang selama 2 tahun ini sangat tidak adil, sangat menjadi pelindung, bahkan support khusus Zionis Israel Netanyahu. Tetapi fakta yang lain adalah kita punya komplikasi bahwa Israel, Amerika, dan segala sekutunya punya semua kekuatan untuk terus membuat genosida terjadi di Palestina. Antara yang ideal bahwa kita ingin menegakkan aturan, hukum Israel, genosida itu tidak bisa dibiarkan, hentikan. Dengan saat yang sama, ada secercah harapan dari proposal yang sangat tidak adil dari Donald Trump itu, tapi bisa menghentikan genosida, bisa menghentikan kehancuran. Nah, sehingga dua-duanya buat saya benar. Dan dua-duanya kita coba jalankan bahwa Palestina harus mendapatkan haknya secara utuh, yang itu tidak tergambar di dalam 20 poinnya Donald Trump, karena sangat bias dan sangat pro Zionis Israel, tapi saat yang sama dengan kebesarannya Hamas melihat khawfud dararain, mencegah keburukan yang lebih buruk lagi, sehingga menerima proposal itu agar hentikan dahulu bencana kemanusiaan yang paling biadab di abad 21 ini. Baik. Gitu. Bencana kemanusiaannya, kemudian juga genosidanya itu yang kemudian difokuskan oleh Amerika Serikat dan juga dalam 20 poin tersebut. Kami juga nanti akan membahas ya bagaimana kemudian ini langkah ke depannya, karena memang sekalipun Amerika sudah berbicara, tapi nampaknya hari ini juga Israel masih terus menggempur wilayah Gaza. Tapi kami jeda terlebih dahulu pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya langsung ke Bang Faisal. Bang Faisal, sebenarnya apa yang saat ini sedang terjadi ketika Trump sudah memerintahkan Israel untuk berhenti dan sudah disetujui oleh Hamas, tapi hingga hari ini buktinya gempuran-gempuran tersebut masih terjadi. Apakah ini bentuk pemberontakan Israel terhadap Amerika Serikat atau bagaimana? Kalau pemerintahan Netanyahu ini kan didukung 2 menteri garis kerasnya, yaitu Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dengan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Jadi 2 menteri ini kan ingin perang terus berlangsung, tidak ingin ada perdamaian. Makanya ketika Trump mengumumkan bahwa Netanyahu harus ini, dia kaget. Jadi Netanyahu sebenarnya kaget, tapi dia akhirnya bilang bahwa dia tidak akan mundur dari Gaza, dia akan terus berperang dan dia ingin menguasai Gaza. Karena secara sejarah ketika Perdana Menteri Ariel Sharon secara sepihak menarik mundur dari Gaza pada Agustus 2005, itu Netanyahu termasuk anggota Knesset yang menolak
rencana kontroversial Sharon itu sendiri. Jadi ya tidak aneh ketika akhirnya Netanyahu tidak ingin ada perdamaian di Gaza karena memang ingin keluar dari Gaza karena memang dia dari awal tidak setuju Israel mundur dari Gaza. Jadi tidak aneh dengan sikap Netanyahu sekarang. Oke, baik. Bu Asra, seperti yang tadi sudah disinggung juga ya bahwa sebenarnya aneh juga ketika Trump meminta untuk segera gencatan senjata sementara ada upaya perdamaian sebelumnya yang berkali-kali juga digagalkan baik itu Amerika Serikat atau Israel sendiri. Motif dari 20 poin yang sudah dibuat Trump ini apa sebenarnya, Bu? Kalau mau dilihat secara bercanda motifnya ya mungkin yang kita sampaikan itu ya, Trump sangat ingin dapat Nobel perdamaian. Oke. Jadi rasanya ini kalau mau dilihat ini ya, saya melihat bahwa ada ketidakseriusan yang di dalam dalam perumusan skenario ini gitu ya. Hal substansi yang berkaitan dengan kemerdekaan Palestina gitu ya, dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kejahatan Israel itu nggak jadi tujuan dari skenario yang ditawarkan oleh Trump ini atau plan yang ditawarkan oleh Trump ini. Alih-alih cuma untuk menunjukkan Trump dengan inisiatifnya gitu ya, dan juga bagaimana kemudian sebenarnya ruang-ruang yang tadi saya sampaikan, ruang-ruang yang diberikan lebih banyak untuk Israel gitu ya, ketimbang memikirkan bagaimana kelanjutan dari Palestina gitu ya. Misalnya rekonstruksi jangka panjangnya nggak ada gitu ya di dalam skenario yang ditawarkan gitu. Kemudian kalau pemerintah Palestina sudah merdeka misalnya, siapa yang akan masuk gitu ya? Itu yang tadi disampaikan ya. Kita tadi ngobrol ya, bagaimana kemudian kemudian ada orang lain gitu ya, ada otoritas lain yang masuk ke Palestina untuk mengatur pemerintahan. Ini kan juga satu bentuk kolonialisme baru gitu ya, yang kemudian dirasakan lagi. Jadi sempat dimention Tony Blair begitu ya, Bu, salah satunya. Seperti itu ya. Jadi menurut saya ini seakan-akan juga menghilangkan perannya UN yang selama ini kita anggap sebagai suatu otoritas bersama gitu, yang kemudian punya otoritas untuk melakukan quote-unquote intervensi ataupun juga gerakan-gerakan yang lebih dalam bahasanya masyarakat internasional gitu atau masyarakat global gitu ya. Jadi saya nggak melihat keseriusan sedemikian rupa gitu ya di dalam skenario yang ditawarkan oleh Trump ini untuk benar-benar berpikir tentang kemerdekaan Palestina, persoalan kemanusiaan dan genosida yang terjadi, dan bagaimana kemudian menghukum gitu ya, konteksnya menghukum Israel di dalam apa yang sudah mereka lakukan selama ini terhadap masyarakat Palestina yang sudah memakan korban sedemikian rupa gitu. Oke, baik. Sama dengan Anda, Bang Mardhani, Anda juga tidak melihat keseriusan dari Donald Trump untuk kemudian memberikan kemerdekaan yang selama ini diinginkan Palestina? Setuju dengan Mbak Asra, bahkan saya melihat selama ini Donald Trump adalah part of the problem, bukan part of the solution. Tetapi faktanya adalah yang punya kuasa veto, yang punya kuasa untuk melakukan inisiatif masih ada pada Amerika. Dan karena itulah proposal ini, no matter how fragile, tidak masalah serapuh apapun, tetap ada cahaya di ujung harapan agar genosidanya berhenti, agar bantuan segera masuk, agar Palestina segera mendapatkan kestabilannya. Kan kalau dari 20 itu akan ada Dewan Nasional yang mendapat mandat untuk mengelola Palestina. Masih ada 1001 pertanyaan, wilayahnya di mana, siapa yang menentukan orang-orang yang akan dipercaya, bagaimana mendengar hak-hak dari warga Palestina. Tetapi di atas semua problem-problem tadi, yang paling utama memang menghentikan genosida. Yang paling utama memang bagaimana berhenti dahulu Israel itu berbuat kekejaman. Ini tidak adil, ini tidak ideal, tapi ini salah satu cahaya kecil di ujung jalan. Sehingga banyak negara memang tidak, kalau Faisal kan selalu ingin yang ideal ya memang sebagaimana Francesca Albanese ya, utusan khusus PBB yang memang mengatakan di Anatomy of Genocide, sebagaimana Noam Chomsky yang mengatakan sederhana kok, memang harus ada yang dihukum karena mengambil kebebasan dan tanah orang lain, yaitu Israel Zionis. Tetapi faktanya memang
ketika melihat anatomi kompleksnya, kekuasaan ada di mereka, veto ada di mereka, inisiatif masih sama mereka, yang lain sangat tergantung. Nanti kalau kita lihat kan, Jordan kah, Mesir kah, banyak negara Arab sangat tergantung kepada Amerika. Nah karena itulah saya pada posisi tidak ingin menyalahkan negara-negara Arab, tidak ingin menyalahkan yang lain, tetapi ini ada cahaya di ujung jalan. Itu kata kuncinya. Oke Bang Mardhani, saya ke Bang Faisal. Bang Faisal, sebenarnya apa yang membuat Hamas akhirnya menyetujui ya proposal tersebut di antara seluruh ketidakpastian ini, Bang? Sebenarnya Hamas setuju itu dalam konteks untuk kemaslahatan. Jadi tidak ada poin-poin yang menjadi batasnya, seperti pelucutan senjata mereka tidak mau. Terus ada otoritas asing, otoritas transisi asing. Kan aneh, bangsa Palestina melawan Israel itu untuk merdeka, tiba-tiba di proposal Trump ada otoritas transisi asing. Itu kan sama aja penjajahan gaya baru seperti tadi disebut oleh Bu Asra. Ya. Itu sangat aneh. Nah itu menjadi salah satu dua diantaranya poin dari Hamas yang tidak mungkin untuk mereka setujui. Jadi nah masalah pertukaran tahanan itu kan harus dilihat seberapa fair tahanannya, karena Hamas sudah meminta sebelumnya, posisi Hamas itu sebelum berbicara pertukaran tahanan, artinya serangan harus dihentikan, kemudian pasukan Israel harus mundur, baru berbicara tentang pertukaran tahanan. Baru bantuan bisa masuk. Bagaimana mungkin kalau perang tidak dihentikan, pasukan Israel masih ada di lapangan, berbicara tentang bantuan bisa masuk, kemudian berbicara tentang pertukaran tahanan. Jadi itu proposal yang tidak mungkin. Kalau tadi Pak Mardhani bilang fakta bahwa Amerika yang bisa melaksanakan ini untuk menghentikan, ya artinya ada fakta yang sebaliknya yang memperkuat bahwa para pemimpin negara Arab dan Muslim lemah. Artinya para pemimpin negara Arab dan Muslim ikut dengan komando Amerika yang kita tahu selalu bias mendukung Israel. Yaitu akhirnya, makanya sesuai tesis saya tulis 2008, Palestina cuma negara khayalan. Kalau lihat fakta yang tadi. Tidak akan pernah merdeka, Bang? Tidak akan pernah merdeka. Ya tadi Pak Mardhani bilang kita ini lemah. Semuanya itu dikendali Amerika. Kan aneh ketika para pemimpin negara Arab Muslim menyerahkan, sangat naif gitu. Amerika yang selama ini selalu bias mendukung Israel, terus para pemimpin negara Arab Muslim ikut dengan kendali Amerika untuk menyelesaikan, jangankan bicara Palestina merdeka, menyelesaikan Gaza aja kita ikut kendali Amerika. Padahal Amerika juga ikut bertanggung jawab dalam genosida di Gaza. Baik, saya ke Bu Asra singkat Bu. Sebenarnya yang ingin kita ketahui bersama adalah bagaimana sebenarnya skenario ke depannya ya. Karena kita sudah tahu bahwa Amerika ini mendesak untuk kemudian memerdekakan Palestina, mengubah situasi, tapi di sisi lain kita secara kenyataan tidak mungkin, ada beberapa ketidakpastian yang kemudian ini bisa dihadirkan, terutama Israel yang terus-menerus tidak mematuhi peraturan yang ada begitu ya sebelumnya. Seperti apa? Nah, saya kira perlu ada terobosan ya yang harus dilakukan, terutama dengan sikap kita ya. Jadi saya sepakat tadi kalau kita bergantung sama Amerika ya kita akan jadi bahan dari skenario-nya mereka gitu ya. Lagi-lagi menurut saya perlu solidaritas ya, membangun solidaritas antar negara-negara selatan terutama ya, yang kemudian kita akan mendorong. Misalnya tadi misalnya Mas Agung ya sore tadi menyampaikan bagaimana misalnya konteks kita bisa melakukan hal yang lebih kuat, melakukan embargo ekonomi misalnya gitu ya terhadap Israel untuk menunjukkan bahwa kita juga bisa gitu. Atau mungkin kita membangun kekuatan bersama negara-negara berkembang lainnya untuk bisa menekan skenario yang benar-benar memang basisnya adalah solidaritas gitu ya, ketimbang bicara skenario yang ditawarkan oleh Trump. Baik Bu Asra, tentu kita harapkan yang terbaik tentunya, sekalipun lagi-lagi penuh dengan ketidakpastian, tapi doa terbaik tentunya untuk Palestina. Terima kasih banyak Bu Asra sudah bergabung bersama kami, kemudian juga Bang Faisal, Bang Mardhani juga bergabung melalui sambungan Zoom. Sehat selalu semuanya. Terima kasih.